Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Pamungkas dengan NIM 2188201047 kelas A1 semester 3. Di sini saya akan menampilkan sebuah video fabel yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah media pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bu Ira Anissa Purwaningsih MPD. Baik, cerita fabel ini yang berjudul Rusa Menyelamatkan Diri dari Harimau. Pada suatu hari, di tempat hutan yang sangat luas, ada seekor rusa yang sedang mencari persediaan makanan untuk berjaga-jaga karena musim panas telah tiba. Tetapi di saat itu rusa sedang mencari makan, ia melihat seekor harimau karena ia tahu harimau sedang kelaparan. Rusa pun langsung lari dan harimau pun mengejarnya. Aku harus lari secepat mungkin, jangan sampai aku terendam harimau tuh. Jawab rusa yang sedang dikejar-kejar oleh harimau. Kamu gak akan lolos dariku, rusa. Aku akan terus mengejarmu. Hahaha. Jawab harimau yang sedang senangan. Di saat mengejarnya itu, si rusa pun melihat ada sebuah pohon dan tertabraklah pohon tersebut dengan rusa. Sudah aku bilang, kamu gak akan bisa lari dariku, rusa. Jangan memakanku, harimau. Kumohon, aku mempunyai anak yang membutuhkan aku, ibunya. Saat ini ia pasti sedang mencariku karena kelaparan. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Untuk apa aku mengasahanimu? Karena kamu sudah aku tangkap, maka kamu akan jadi makananku. Jawab harimau yang penuh dengan semangat. Rusa pun menangis dan memohon ampun untuk tidak dimakan. Dan rusa membuat perjanjian oleh harimau. Harimau, kumohon, kasihanilah aku ini. Aku janji akan memenuhi semua perintahmu dan semua apa yang kamu inginkan. Tetapi jangan makan aku. Jawab rusa yang sedang penuh memohon ampun kepada harimau sambil menangis. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, sedangkan makanan aku sudah ada di depanku? Jawab harimau. Aku janji padamu, harimau. Aku akan siap melaksanakan semua apa yang kamu inginkan. Tetapi jangan makan aku. Jawab rusa yang memohon ampun kepada harimau. Oke, aku akan mempercayaimu. Karena badanku juga sudah mulai lelah. Jika mengejar hewan lain, aku meminta padamu, carikan aku hewan yang lebih besar untuk kumakan. Tetapi bagaimana aku harus melakukannya jika perbuatan itu sangat jahat bagiku? Aku tidak peduli. Jika kamu ingin selamat dariku, maka kamu harus seruti semua perintahku. Kalau tidak, aku akan memakan semua keturunanmu. Setelah itu, harimau pun meninggalkan rusa. Di saat itu juga, rusa mulai cemas dengan permintaan harimau. Bodohnya aku, apa yang sudah katakan tadi? Kenapa aku harus membuat perjanjian dengan harimau? Seharusnya aku merelakan diriku untuk dimakan daripada keluargaku yang terkena makan. Bagaimana ini? Jawab rusa yang sedang penuh dengan penyesalan. Di perjalanan itu, ada seekor kancil yang sedang mencari makan dan mendengar rusa yang sedang berbicara sendiri. Hai rusa, kulihat-lihat mukamu sangat ketakutan dan kudengar kamu sedang berbicara sendiri. Jawab kancil. Oh hai kancil, kamu sedang mendengar perkataanku tadi? Aku lagi ada masalah. Jawab rusa. Iya, tadi aku mendengar semua perkataanmu. Kamu punya masalah. Masalah apa coba? Ceritakan padaku. Siapa tahu aku bisa membantumu. Jawab kancil. Aku sudah membuat perjanjian oleh harimau. Jika tidak, seluruh keluargaku akan dimakan. Tolonglah aku kancil untuk mencari jalan keluar ini. Jawab rusa yang sedang meminta pertolongan dengan kancil. Apa? Kamu membuat perjanjian dengan harimau? Jawab kancil dengan ekspresi terkejut. Kancil pun kaget dengan ucapan rusa, dan dia langsung memberi ide
agar si rusa bisa bebas dari pengejaran harimau. Aku mempunyai ide yang sangat bagus untukmu, Jawab kancil dengan idenya. ide apa tuh kancil? Beritahu aku tentang idemu itu. Jawab rusa. Jadi ideku itu kamu tipu saja harimau tuh, lalu kamu melarikan diri. Jawab kancil. Aku menipu harimau? Bagaimana bisa? Sedangkan aku saja tidak pernah menipu hewan-hewan di hutan ini. Jawab rusa. Ya sudahlah, bagaimana baiknya kamu? Aku sedang terburu-buru mencari makan untuk musim panas nanti. Jawab kancil. Lalu kancil pergi meninggalkan rusa tersebut. Tetapi rusa sangat kebingungan dengan ucapan kancil tadi. Kancil bilang, aku harus menipu harimau untuk melarikan diri. Tetapi, bagaimana caranya untuk menipu harimau tersebut? Oh iya, aku punya cara untuk menipu harimau. Jawab rusa. Tiba-tiba harimau pun datang. Hei rusa, bagaimana dengan perjanjian kamu itu? Harimau, kebetulan sekali kamu datang. Aku sudah menemukan makanan yang lebih besar, yaitu gajah. Jawab rusa yang sedang menipu harimau. Apa? Gajah? Besar sekali gajahku tuh. Bisalah aku bertahan sampai sebulan. Jadi, bagaimana bisa kamu mendapatkan gajah itu? Baik, kalau begitu, aku akan menunggumu lusa nanti. Kalau kamu berbohong, aku akan memakanmu tanpa rasa kasihan. Jawab harimau dengan ancamannya. Setelah itu, rusa pun lari dan menemui anaknya. Anakku, di mana kamu? Jawab rusa yang sedang memanggil anaknya karena ketakutan. Ada apa ibu? Ibu mengapa ketakutan? Jawab anak rusa. Kita harus pergi dari hutan ini, karena kita dalam bahaya oleh keberadaan harimau. Jawab rusa, yaitu ibunya. Ada apa dengan harimau, Bu? Dan mengapa kita harus pergi dari hutan ini? Sedangkan di sini aku mempunyai banyak teman, Bu. Jawab anak rusa. Sudah, jangan tanya. Kamu harus turuti semua kata ibumu ini. Jawab rusa dengan membentak anaknya. Baiklah, Bu. Jawab anak rusa. Setelah itu, rusa dengan anaknya meninggalkan hutan yang ia tinggali untuk menyelamatkan diri dari keberadaan harimau.